Selamat pagi anak-anak. Jadi karena pada pertemuan minggu ini kita terpotong oleh nggak libur ya, tapi pembelajaran dari rumah. Tapi karena materi kita mungkin agak sedikit ketinggalan dengan kelas lain, jadi saya tetap harus mengisi terkait materi eksponen ya. Nah, jadi langsung saja sekarang kita akan membahas terkait fungsi eksponen. Nah, yang kemarin kan kita sudah belajar mengenai yang kertas-kertas itu ya. Jadi ketika kita punya misalkan kita punya fx sama dengan 2 pangkat x, di sini fungsinya misalkan di sini 1, dia akan menjadi 2 pangkat 1, jika dia 2 dia akan menjadi 2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut, itu adalah pendahuluan dari fungsi eksponen ya. Nah, di sini kembali ke sedikit membahas tentang fungsi eksponen. Jadi fungsi eksponen itu adalah yang variabelnya berada di pangkat. Contohnya saja pada fx sama dengan 2 berpangkat x, ini ya seperti yang kemarin. Nah, maksudnya ini apa? Jadi ketika x itu disubstitusi, maka x itu akan langsung berubah semua. Misalkan di sini saya pilih F1, maka dia akan menjadi 2 berpangkat 1 yang hasilnya adalah 2, seperti itu. Jika kita ganti menjadi 3 misalkan, maka X juga akan diganti menjadi 3 misalnya. Jadi di sini 2 pangkat X, dia akan menjadi 2 berpangkat 3, yaitu hasilnya adalah 8. Ya, jadi itu adalah fungsi ya, fungsi eksponen. Nah, di sini kita akan mencoba ini ya, mencoba menggambar grafik ya, menggambar grafik dari fungsi eksponen itu. Nah, kalian sudah belajar di SMP mengenai menggambar grafik. Jadi kita akan gunakan kembali ilmu dari yang di SMP-nya itu bagaimana cara menggambar grafik ya. Tapi sekarang di materi kali ini lebih khusus menggambar grafik dia fungsi yang eksponen. Nah, sekarang cara termudah untuk menggambar grafik jelas yang pertama adalah menentukan titik-titiknya. Menentukan titik-titiknya ini maksudnya apa? Yaitu secara gampangnya kita buatin aja dulu tabel ya. Kita buatkan tabel. Nah, di sini saya ambil contoh misalkan kita mau menggambar fungsi fx sama dengan 2 berpangkat x. Nah, sekarang kita disuruh plot gambar ini. Nah, caranya paling mudah kita bikinkan aja dulu tabel ya untuk mempermudah kita. Oke, kita buatkan tabel. Nah, misalkan seperti ini. Nah, sekarang kita ambil angka-angka yang termudah saja ya. Di sini di sini x ini adalah fx 2 berpangkat x. Nah, misalkan kita ambil 1 ya. Kita ambil 1, berarti fungsi fx-nya adalah 2 pangkat 1, hasilnya adalah 2 ya, seperti itu. Jadi tabelnya ini kita isi. Kemudian kita misalkan ganti x-nya adalah 2 ya. Kita ambil x-nya adalah 2, berarti fx-nya adalah 2 berpangkat 2, hasilnya adalah 4. Seperti itu. Nah, di sini berarti 4. 2 pasangannya 4, 1 pasangannya 2. Demikian seterusnya ketika kita ambil 3, berarti fungsinya adalah 2 berpangkat 3, hasilnya adalah 8. Itu seterusnya. Kalau kita ambil 4, maka dia akan menjadi 2 pangkat 4 berapa? 4, 2, 4 kali 4, 16. 16, kalau 5 dia akan memperoleh 32. Nah, tapi selain ke kanan, kita juga ambil ke kiri dia ya, ambil ke kiri. Di belakangnya 1 karena ini adalah fungsi, semua harus kita ambil. Untuk ke kanan ini kita cukup. Nah, untuk ke kanan ini cukup seperti segitu. Sekarang kita ambil ke kiri. Di belakangnya 1 boleh kita pakai 0 dulu ya. Oke, 0. Ya, 2 berpangkat 0 hasilnya adalah 1 ya. Mungkin kalian sudah baca-baca di bukunya kenapa seperti ini. Nanti ada sifat apapun itu ya, apapun angkanya, kalau dipangkatin 0 itu adalah hasilnya 1. Nah, itu udah sifat eksponen. Jadi kalau 2 pangkat 0 pasti 1, 3 pangkat 0 pasti 1, 7 pangkat 0 sama pasti 1, cinta pangkat 0 hasilnya 1 ya, seperti itu seterusnya. Jadi ketika ini 0, 2 pangkat 0 adalah 1. Di belakangnya lagi 0. Di belakangnya 0 kan ada angka lagi kan? Nah, di belakangnya 0 itu ada angka lagi yaitu negatif. Ada angka negatif di situ.
berarti 2 berpangkat negatif 1 hasilnya berapa? 2 pangkat negatif 1 seperti yang pertemuan sebelumnya. Pangkat negatif itu artinya dibalik ya. Artinya dibalik berarti 1/2 berpangkat 1. Hasilnya adalah setengah. Gak apa-apa, tulis saja setengah. Nanti coba kita lihat di gambarnya seperti apa. Min 2, biar gambar kita bagus ya. Semakin banyak semakin bagus sebenarnya ya. Min 2 berarti 2 pangkat min 2. Hasilnya adalah dibalik karena pangkat negatif. 1/2 berpangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, seperti itu. Jadi di sini 1/4 dan seterusnya saya percepat. Ini adalah 1/8 dan seterusnya. Oke. Nah, setelah itu, kita setelah dapatkan ini, ini sudah setengah jalan kita ya, sudah setengah jalan. Apa maksud angka-angka ini? Ini adalah koordinat ya. Ini adalah koordinat. X-nya 0, fx-nya 1, berarti di sini 0,1. Nah, itu adalah koordinat. Seterusnya 1,2, 2,4, x, y ya, 3,8 dan seterusnya. Ke belakangnya juga gitu. Ya, sudah 70%. Nah, langkah terakhir ya tinggal kita plot aja ya gambarnya. Tinggal kita plot gambarnya sekarang. Jadi tinggal kita buatkan kartesiusnya. Ini adalah diagram kartesius ya. Diagram kartesius ini biasa ini. Ini biasa diagram kartesius. Saya geser sedikit supaya lebih mudah. Seperti ini misalkan. Nah sekarang saya nggak perlu sepertinya mengajarkan bagaimana menggambar titik ya. 0,1 di mana 0 ini yang di depan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ke kanan positif, ke atas positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Ya ini kalian udah belajar di SMP ya. Cara menggambar titik saya nggak akan terlalu bahas. Nah yang pertama kita gambar yang mana aja boleh sebenarnya ya. Yang mana aja boleh kita gambar. Oke, 0,1 deh boleh saya gambar dulu. Berarti ini X-nya 0, Y-nya 1. 0,1 di mana? Anggap aja di sini. Boleh saya tuliskan dulu ya berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri negatif. Nah, seperti ini. Ke atasnya nanti menyesuaikan. Boleh saya loncat-loncat 2 aja ya. 2, 4. Nah, seperti itu. Nah, oke, 0,1. Berarti kita titik 0,1 adalah di sini. Oke. Lanjut 1,2 kita juga gambar 1,2. Boleh kalian titik bantu, caranya bantu dengan titik putus-putus biar lebih gini garisnya. Kemudian 2,4 kita tulis 2,4. Nah, di sini 2,4, 3,8 X-nya 3, Y-nya 8. Nah, di sini. Sebenarnya tinggal kita gambar aja ya titik-titiknya. 4,16 ke kanan 4, ke atas 16. Oh makin tinggi ternyata ya, ternyata semakin ke kanan makin tinggi. 5,32 di sini nggak bisa saya gambarkan karena terlalu tinggi dia, nggak masalah, cukup sampai segini aja cukup. Itu ke kanan. Nah sekarang ke kiri coba ya, ke kiri min 1,5. Nah ini min 1,5 itu ya di setengahnya 1 ya di sini dan seterusnya. 2 min 2 1/4. Oh makin kecil lagi dia nanti ya, makin kecil lagi dan seterusnya. 3-nya juga akan makin kecil. Setelah itu tinggal kita plot gambarnya ya. Nah di sini nanti tidak boleh putus, tidak boleh kaku, tidak boleh kaku, tidak boleh katos. Itu istinya katos, maksudnya itu jangan kalian tak tok begitu, nanti salah ya. Nggak boleh kaku begitu, dia harus mulus ya, harus mulus, itu intinya, harus mulus, nggak boleh nggak mulus. Oke di sini saya coba ya biar mulus ya. Biar mulus, saya tarik napas dulu biar mulus ya. Napas dulu ya, mudah-mudahan bisa ya. Tarik garis, hubungkan ke semua titiknya sampai ke kanan juga dan seterusnya. Nah, ini juga ke kanan. Jadi udah selesai gambar kita. Inilah
grafik fungsi fx sama dengan 2 berpangkat x. Oke, jadi itu caranya. Nah, sekarang pertanyaannya, nah ini cirinya ya, ini ciri grafiknya ya. Jadi ke kanan dia akan naik tanpa batas. Nah, ke kiri ini ya, ini dia tidak akan pernah tidak pernah menyentuh ya. Tidak pernah menyentuh. Nah, itu cirinya. Tidak akan pernah menyentuh itu. Ketika semakin ke kiri kalian, mungkin dia akan terus semakin mendekat, tapi dia tidak akan pernah menyentuh sumbu itu ya. Ini nggak akan pernah menyentuh dia. Itu namanya nanti kalau kalian pelajari asimtot namanya itu ya. Jadi itu ciri eksponen. Jadi inilah cara menggambar grafik fungsi eksponen. Oke. Nah, karena kita dalam bentuk video seperti ini, biar nggak terlalu membosankan, saya cukupkan dengan satu soal aja, satu contoh soal aja ya. Nanti untuk lebihnya silakan nanti kalian kembangkan sendiri ya, karena bentuk offline ini mungkin terbatas. Nah, tapi untuk sebelum itu saya tetap harus memberikan kalian tugas supaya tidak terlalu ketinggalan ini dengan teman kalian, karena kalian termasuk 2 kali udah hilang. Termasuk sekarang sebenarnya ya, sudah terlalu ketinggalan dengan kelas sebelah. Jadi harus ini ada tugas. Jadi tugasnya yang pertama, kalian beli buku milimeter block. Kalau nggak tahu Google aja ya, Google aja apa itu buku milimeter block ya, buku kotak-kotak ya, kalau orang bilangnya buku kotak-kotak. Nah, dan kemudian siapkan juga penggaris, spidol dan sebagainya ya. Nah, pada buku milimeter block ini silakan kalian gambar ya. Ada soalnya gambar grafik. Yang pertama grafik fx sama dengan 2 berpangkat x, kemudian fx sama dengan 2 berpangkat x tambah 1, kemudian fx sama dengan 2x kurang 2, fx sama dengan 2 pangkat x min 1 ya, ini di pangkatnya yang min 1 ya. Kemudian fx sama dengan 2 berpangkat x ditambah 3. Oke, jadi ada 5 soal, tapi nggak usah gini, nanti kalian gambar dalam satu grafik, satu kartesius. Satu kartesius. Maksudnya apa satu kartesius tuh gini ya. Ini satu kartesius nih. Misalkan gambar kalian 2 pangkat x-nya ini. Kemudian 2 pangkat x tambah satunya misalkan ini gitu. Misalkan itu, tapi nanti enggak. Misalkan seperti ini. Kemudian 2 pangkat x min 2-nya misalkan warna yang lain, misalkan di sini seperti itu ya. Nah, nanti siapkan spidol. Tiap grafik warnanya beda ya. Grafiknya itu warnanya beda, biar nanti memudahkan. Warnanya beda, gambar dengan bagus. Maksudnya gambar dengan bagus, garisnya gunakan penggaris, gunakan skalanya yang benar ya, jangan ngacuh dia. Jangan kalian bikin sketsa satunya segini, satunya segini, keduanya segitu ya. Pokoknya skalanya bener lah. Karena itu fungsinya buku kotak-kotak. Percuma punya buku kotak, pakai buku kotak-kotak tapi gambar kalian jelek ya. Tuh, gambar yang harus bagus. Gunakan grafiknya itu warnanya berbeda. Silakan boleh kalian pakai spidol, boleh pakai warna pensil warna, boleh, silakan, itu terserah kalian buat ya. Nah, oke. Nah, itu tugasnya dulu. Nanti kita akan cek minggu depan ya. Karena belum ada GC-nya, masih belum, kita akan cek minggu depan. Oke, biar nggak terlalu lama ya, karena beberapa video seperti ini, biar nggak terlalu lama kalian nontonnya, saya akhiri sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan saya. Ya, silakan. Nomor WA saya udah punya kan. Kalau ada permasalahan, ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya, atau kalian ingin penjelasan belum paham, Pak, saya belum paham, saya ingin dijelaskan lebih detail, silakan. Ya, WA saya aja, nggak usah takut. Oke, sebegitu saja pertemuan kita kali ini. Selamat pagi, karena saya recordnya sekarang masih pagi. Selamat pagi, bye-bye.